Apakah Anda yakin sayuran yang Anda sajikan setiap hari untuk orang tua tercinta benar-benar menyehatkan? Atau justru diam-diam menyakiti mereka? Bayangkan semangkuk sup bayam hangat, disajikan dengan kasih sayang oleh seorang cucu untuk nenek tercinta. Terlihat sederhana, menyejukkan, dan penuh cinta. Tapi bagaimana jika kita katakan, justru dalam kelembutan bayam, dalam kesegaran kangkung, dalam kelezatan tumisan kacang panjang, tersimpan racun halus yang bekerja perlahan, membebani tubuh para lansia yang sudah renta? Video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi justru untuk menyelamatkan Anda dan orang tua yang Anda cintai dari luka yang tidak terlihat. Karena terlalu banyak orang tua kita yang menderita dalam diam, akibat makanan yang dianggap sehat padahal menyimpan ancaman tersembunyi. Batu ginjal dari oksalat bayam, serangan kembung dari kacang panjang, alergi senyap dari terong, tiroid melemah karena lobak putih, hingga bahaya hipoglikemia mematikan dari okra yang dikonsumsi sembarangan. Mengapa Anda harus menonton video ini sampai selesai? Karena di dalamnya ada kisah nyata penuh pelajaran dari para lansia Indonesia yang jatuh sakit karena makanan sehari-hari. Anda akan belajar membedakan mana sayur yang sehat dan mana yang hanya terlihat sehat. Kami akan membongkar mitos-mitos berbahaya yang selama ini dipercayai banyak orang tentang bayam, lobak, okra, daun singkong, dan lainnya. Dan yang paling penting, Anda akan tahu bagaimana menyelamatkan kualitas hidup di masa tua, cukup dengan memahami tubuh sendiri dan makan dengan kesadaran. Jangan tunggu sampai tubuh berteriak dalam diam. Jangan biarkan cinta Anda di meja makan berubah menjadi beban yang menyiksa di ruang rawat inap. Karena terkadang, yang tampak paling sederhana, justru menyimpan luka yang paling dalam. Dan video ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Tonton sampai akhir, karena setiap detik bisa menyelamatkan satu kehidupan. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Bayam atau kangkung, si pendiam yang menyimpan luka di dalam tubuh lansia. Bayam atau kangkung, dua nama yang begitu akrab di telinga dan hati banyak keluarga Indonesia. Sayuran hijau yang sederhana ini seolah menjadi simbol dari kesederhanaan, ketenangan, dan cinta kasih di meja makan. Ia hadir dalam semangkuk sup hangat, sering disajikan dengan penuh perhatian oleh anak kepada orang tua, atau cucu kepada neneknya. Terlihat begitu jinak, menyejukkan, dan menenangkan. Tapi siapa sangka, di balik hijau lembutnya, tersembunyi ancaman yang sunyi dan menyakitkan, yang bisa merenggut kesehatan dan kenyamanan hidup para orang lanjut usia yang kita cintai. Bayam dan kangkung memang dikenal sebagai sumber zat besi alami yang murah dan mudah ditemukan. Tidak sedikit lansia yang mengandalkan kedua sayuran ini sebagai makanan pokok harian, karena sifatnya yang mudah dicerna dan menyegarkan tubuh. Tapi di balik semua kelebihannya itu, tersembunyi dua zat yang sangat licik dan berbahaya jika tidak diwaspadai, oksalat dan purin. Oksalat, si pengikat kalsium, adalah zat yang bila terus menumpuk dalam tubuh akan berubah menjadi kristal kalsium oksalat, batu kecil yang tak terlihat tapi menyiksa, mengendap perlahan di ginjal, menunggu waktu untuk menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Sementara purin, akan diubah tubuh menjadi asam urat, zat yang perlahan menusuk sendi, membakar rasa nyaman, dan menciptakan penderitaan luar biasa. Bagi para lansia, bahaya ini jauh lebih nyata dan lebih cepat terjadi. Fungsi ginjal yang menurun karena usia, ditambah kebiasaan minum air yang minim, menciptakan kondisi sempurna bagi batu ginjal untuk terbentuk dalam diam. Ini bukan sekadar teori medis, ini adalah kenyataan pahit yang dialami oleh Ibu Han, seorang wanita kuat berusia 66 tahun yang tinggal di Bandung. Setiap minggu, Ibu Han dengan penuh cinta memasak sup bayam, meyakini bahwa ia sedang merawat tubuhnya dari kekurangan zat besi. Dalam minggu-minggu sibuk, ia bahkan mengonsumsinya hingga 5 kali.
Tapi ia jarang minum air putih, karena takut harus sering buang air kecil di malam hari, kekhawatiran yang begitu umum di kalangan lansia. Ia merasa baik-baik saja, sampai suatu pagi, rasa nyeri menusuk muncul di punggung bagian bawah, nyeri yang awalnya ringan, namun kian hari berubah menjadi penderitaan yang membayang. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada batu ginjal sebesar 8 mm bersarang di ginjal kanannya. Kabar itu mengguncang seluruh keluarganya. Dokter mengatakan, ini adalah akibat dari akumulasi oksalat dan kurangnya cairan dalam tubuh. Tapi luka tidak berhenti di situ. Kandungan purin dalam bayam juga menyebabkan kadar asam uratnya melonjak. Sendi jempol kakinya mulai bengkak, merah, panas, dan menyiksa. Ia menggambarkan rasa sakit itu seperti ada pecahan kaca yang menusuk dari dalam tulang. Ini adalah tragedi sunyi yang terlalu sering terjadi namun jarang disadari. Banyak orang tua kita, karena kasih sayang dan keinginan untuk tetap sehat, justru tanpa sadar menjebak diri mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan. Karena tubuh lansia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk membuang kelebihan asam urat dan oksalat. Semua zat itu tertinggal, mengendap, dan pelan-pelan berubah menjadi penyakit yang merampas kualitas hidup mereka. Jangan biarkan kesederhanaan sayur hijau ini membutakan kita dari fakta bahwa tidak semua yang tampak menyehatkan itu sepenuhnya aman, terutama bila dikonsumsi tanpa keseimbangan dan kesadaran. Bayam dan kangkung bukan musuh, tapi mereka juga bukan teman setia bagi tubuh yang mulai menua jika tak disertai kebijaksanaan dalam mengonsumsinya. Ingatlah kisah Ibu Han. Ingatlah bahwa cinta untuk diri sendiri dan orang tua kita tidak hanya ada di meja makan, tetapi juga dalam pemahaman kita tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh mereka yang rapuh, bukan hanya kenyamanan, tapi juga perlindungan dari ancaman yang tak terlihat. Kebiasaan sepele yang menyimpan bahaya diam-diam, sup bayam dan kacang panjang bisa jadi musuh dalam selimut. Siapa sangka bahwa semangkuk sup bayam hangat, yang terlihat begitu polos dan menenangkan, dapat berubah menjadi sumber malapetaka bila kita tidak berhati-hati? Banyak dari kita, terutama para orang tua dan kakek nenek yang hidup sederhana, terbiasa memasak sup bayam dalam jumlah banyak untuk dimakan lebih dari sekali. Sup itu lalu dipanaskan kembali malam hari, atau bahkan keesokan paginya. Namun disinilah kesalahan yang begitu fatal namun sering diabaikan. Bayam yang sudah matang dan dibiarkan terlalu lama ternyata dapat memicu pembentukan zat berbahaya bernama nitrit. Awalnya hanya nitrat, zat alami yang ada pada sayuran hijau. Tapi saat bayam disimpan terlalu lama dan kemudian dipanaskan ulang, nitrat ini berubah menjadi nitrit. Senyawa yang dalam jumlah besar bisa menyebabkan gangguan pencernaan, menurunkan kadar oksigen dalam darah, dan bahkan, jika terus menumpuk, meningkatkan risiko kanker. Bayangkan, niat sederhana untuk menghemat dan menjaga nutrisi justru membuka pintu bagi penyakit yang sunyi tapi mematikan. Lalu apakah kita harus benar-benar membuang bayam dan kangkung dari dapur kita selamanya? Tidak. Sama sekali tidak. Sayuran hijau ini tetap bermanfaat, asalkan kita bijak dalam mengonsumsinya. Kuncinya adalah pengaturan. Cukup 1 hingga 2 kali seminggu, jangan berturut-turut setiap hari. Jangan pernah menyimpan bayam matang lebih dari 1 hari. Dan yang paling penting, cukupi kebutuhan cairan harian. Air putih adalah sahabat setia tubuh dalam membilas racun dan zat sisa yang menumpuk diam-diam. Jangan biarkan tubuh Anda berteriak dalam diam. Kadang, sinyal-sinyal kecil seperti perut terasa penuh, sendi yang ngilu, atau sulit tidur bukanlah hal biasa akibat usia. Bisa jadi itu adalah jeritan tubuh yang selama ini Anda abaikan. Dan sekarang, mari kita bicara tentang sayuran kedua. Terlihat bersahabat, sering disebut baik untuk usus, tapi jika dikonsumsi sembarangan, bisa menyebabkan perut terasa sesak, kembung, dan malam yang tak bisa dilewati dengan tenang. Kacang panjang. Dari meja makan sederhana di desa hingga rumah tangga modern di kota, kacang panjang hadir dalam berbagai rupa, ditumis dengan bawang putih, direbus dengan sambal, atau menjadi bagian dari sayur asam favorit keluarga. Banyak orang tua percaya, kacang panjang itu sehat, tinggi serat,
menyejukkan pencernaan. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa di balik kesegarannya, kacang panjang mengandung jebakan tersembunyi untuk tubuh lansia. Kacang panjang kaya akan serat tidak larut, yang memang membantu pergerakan usus dan mencegah sembelit. Tapi bagi tubuh lansia yang enzim pencernaannya sudah tak sekuat dulu, serat ini justru menjadi beban. Usus harus bekerja keras memecahnya. Hasilnya, perut terasa kembung, penuh gas, sesak seperti napas terhimpit dari dalam. Banyak lansia mengeluh tidak bisa tidur nyenyak, padahal penyebabnya diam-diam duduk di piring makan, kacang panjang yang dikonsumsi berlebihan. Tak hanya itu, kacang panjang juga mengandung fitat, zat yang secara tak kasat mata menghalangi tubuh menyerap mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan seng. Untuk orang tua yang sudah berjuang keras melawan pengeroposan tulang atau kekurangan gizi, ini bisa jadi pukulan telak. Makanan yang seharusnya memberi kekuatan justru mencuri nutrisi yang dibutuhkan tulang dan tubuh. Kisah Pak Amin, 73 tahun dari daerah Kanto, bisa menjadi cermin bagi kita semua. Beliau hidup sederhana, bersahaja, dan mandiri. Setiap hari, ia menumis kacang panjang dengan sedikit bawang putih dan minyak kelapa. Menurutnya, ini makanan sehat, murah, dan nikmat. Tapi beberapa bulan terakhir, beliau mengeluh perutnya sering kembung, tidak bisa tidur nyenyak, dan sering merasa lesu tanpa sebab. Saat berkonsultasi, dokter menjelaskan bahwa sistem pencernaannya kelelahan, terlalu sering mencerna serat kasar tanpa cukup variasi dan cairan. Ditambah lagi, penyerapan kalsiumnya terganggu karena kandungan fitat dari kacang panjang yang disantapnya setiap hari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ketika makanan sehat mulai melelahkan tubuh, kacang panjang dan terong, dua sahabat yang bisa menjadi beban. Awalnya hanya rasa penuh di perut. Lalu mulai terasa kembung setiap selesai makan, bahkan hanya dengan sepiring kecil tumis kacang panjang. Gas di perut sulit keluar, dada seperti terhimpit dari dalam. Tidur pun tak lagi nyenyak, terganggu oleh rasa berat yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada yang tidak selesai, tidak lega. Itulah yang dialami oleh Pak Amin, pria 73 tahun dari Kanto, yang selama ini hidup sehat, sederhana, dan tak pernah berpikir bahwa makanan yang dianggap baik justru bisa memperlambat langkahnya. Ia mengira keluhannya hanyalah bagian dari proses menua. Tapi setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, barulah terungkap, kebiasaan mengonsumsi kacang panjang setiap hari telah membebani sistem pencernaannya secara perlahan tapi pasti. Namun, mari kita luruskan. Kacang panjang bukanlah musuh. Dalam porsi yang tepat dan dengan cara pengolahan yang benar, ia tetap menjadi sumber vitamin C, zat besi, dan serat yang bermanfaat. Tapi bagi tubuh lansia yang tak lagi sekuat dulu, ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masak hingga benar-benar empuk. Hindari menyantap kacang panjang dalam kondisi mentah atau terlalu setengah matang. Serat yang belum pecah sulit dicerna, dan bisa menumpuk di saluran cerna, memicu gas dan kembung. Kombinasikan dengan makanan yang ringan dan mudah dicerna. Nasi putih hangat, sup bening, ikan kukus atau rebus bisa menjadi pendamping ideal. Hindari mengonsumsi kacang panjang bersamaan dengan makanan keras, pedas, atau berminyak. Bagi porsi menjadi kecil dan jangan terlalu sering. Lebih baik makan kacang panjang 2 kali seminggu dalam porsi sedang, dibandingkan menyantap 1 piring besar setiap hari. Dengarkan reaksi tubuh Anda, karena tubuh yang bijak selalu memberi sinyal sebelum benar-benar runtuh. Minum cukup air putih setelah makan. Ini membantu melancarkan pergerakan usus dan mencegah gas menumpuk di perut yang sudah lemah. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, apakah akhir-akhir ini Anda merasa perut penuh meski hanya makan sedikit? Pernah terbangun di malam hari dengan rasa sesak atau nyeri perut ringan yang tak tahu sebabnya? Mungkin, tanpa sadar,
Makanan yang Anda anggap menyehatkan justru telah membuat sistem cerna Anda lelah perlahan. Ingatlah, sistem pencernaan lansia bukan lagi seperti usia 30-an. Bahkan yang baik sekalipun bisa jadi beban jika dikonsumsi tanpa kebijaksanaan. Dan sekarang kita memasuki kisah yang lebih dalam, sayuran ketiga yang jauh lebih sering hadir di piring kita tanpa kita tahu bahwa ia bisa menyulut luka halus dalam tubuh para lansia, terong. Sayur yang tampak bersahaja ini, terong ungu, terong hijau, hingga yang disebut terong kambing jantan, telah menjadi bagian dari warisan rasa di banyak keluarga. Digoreng, dibakar, ditumis, bahkan direbus dengan tahu dan kecap asin. Lembut di mulut, mudah dikunyah, dan terasa ringan di perut. Tapi apakah benar senyaman itu untuk tubuh para lansia? Fakta yang jarang diketahui, terong mengandung senyawa alami bernama solanin, sejenis alkaloid pahit yang juga ditemukan dalam tomat dan kentang. Solanin bersifat iritatif bagi sebagian orang, terutama mereka yang sistem pencernaannya sudah melemah atau sensitif. Ia bekerja diam-diam, menimbulkan efek yang tidak langsung parah, tapi cukup mengganggu, nyeri perut ringan, mual, gangguan tidur, bahkan ruam kemerahan di kulit. Ibu Men, 69 tahun, dari Firlong, adalah salah satu yang mengalami dampak tersembunyi ini. Dalam sebuah acara keluarga, beliau dengan penuh semangat menikmati terong bakar dengan saus jahe, hidangan nostalgia yang sejak muda menjadi kesukaannya. Tapi hanya beberapa jam setelah makan, perutnya terasa tidak nyaman. Malam harinya, ia tak bisa tidur karena mual yang datang bergelombang. Keesokan harinya, muncul ruam kemerahan di sekitar leher dan mulut. Awalnya beliau kira itu alergi kosmetik. Tapi setelah diperiksa, ternyata tubuhnya bereaksi terhadap konsumsi solanin yang berlebih dari terong. Bagi sebagian orang muda, tubuh mungkin cukup kuat untuk menetralkan efek ini. Tapi bagi lansia, di mana kekuatan organ dalam sudah tidak seprima dulu, zat seperti solanin dapat menjadi pemicu iritasi dan gejala alergi ringan yang mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Ketika terong yang lembut menyimpan luka tersembunyi, solanin, alergi, dan pelajaran dari tubuh yang diam. Pagi itu tampaknya berjalan seperti biasa bagi Ibu Men. Tak ada yang aneh, tak ada firasat buruk. Malam sebelumnya, beliau menikmati hidangan favoritnya, terong bakar dengan saus jahe, dibuat oleh cucu sulungnya dalam sebuah acara keluarga kecil di rumah. Rasa hangat nostalgia dan cinta menyelimuti momen itu. Siapa sangka, hidangan sederhana tersebut menjadi awal dari sesuatu yang tidak diharapkan. Keesokan paginya, Ibu Men mulai merasakan ketidaknyamanan di perut. Awalnya hanya seperti perut melilit, lalu berubah menjadi buang air besar yang encer, berkali-kali, membuat tubuhnya lemas dan gemetar. Keluarga mengira itu hanya gangguan pencernaan biasa, mungkin karena makanan tidak bersih. Tapi beberapa jam kemudian, kondisi berubah mengejutkan. Kulit di sekitar mulutnya memerah, terasa panas dan sedikit gatal. Hal ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya, dan membuat seluruh keluarga panik. Dengan cepat, Ibu Men dibawa ke dokter. Setelah pemeriksaan, dokter menyampaikan bahwa gejala yang dialaminya adalah reaksi alergi ringan akibat konsumsi berlebih terong, terutama karena terong yang dipanggang belum sepenuhnya matang, sehingga kandungan solaninnya masih tinggi. Solanin adalah zat alkaloid alami yang bisa menjadi iritan, dan pada beberapa orang, terutama lansia, bisa memicu reaksi alergi tersembunyi. Untungnya, karena ditangani dengan cepat, kondisinya kembali stabil. Tapi sejak saat itu, Ibu Men harus menerima kenyataan pahit. Ia tak lagi bisa menikmati sayuran favoritnya dengan bebas. Ada rasa kehilangan, tentu saja. Tapi lebih dari itu, peristiwa ini menyisakan pelajaran penting, bahwa tubuh lansia berbicara dalam diam, dan setiap keluhan kecil bisa jadi sinyal besar. Apakah itu berarti terong harus dihindari sepenuhnya oleh para lansia? Jawabannya, tidak. Tapi harus dikonsumsi dengan hati-hati, penuh kesadaran, dan cinta pada diri sendiri.
Berikut beberapa hal yang sangat penting untuk diingat. Jangan dikonsumsi mentah. Terong mentah mengandung kadar solanin yang paling tinggi. Mengonsumsinya dalam keadaan setengah matang atau mentah sangat rentan menyebabkan iritasi saluran cerna, terutama bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah. Pastikan terong dimasak hingga matang sempurna. Entah itu digoreng, ditumis, atau dipanggang, teksturnya harus lunak sepenuhnya, tanpa bagian keras atau mentah di bagian dalam. Panas membantu menurunkan kadar solanin, dan menjadikannya lebih aman dikonsumsi. Jangan dikonsumsi berlebihan. Cukup 1 porsi kecil seminggu. Jangan dimakan setiap hari, dan hindari konsumsi berturut-turut. Tubuh butuh waktu untuk memproses zat aktif yang ada dalam terong. Amati reaksi tubuh setelah makan. Bagi mereka yang memiliki riwayat alergi makanan, penting untuk waspada. Reaksi alergi pada lansia tidak selalu dramatis seperti pada anak-anak. Seringkali datang dalam bentuk halus, perut kembung, diare ringan, sulit tidur, ruam samar, dan mudah disalahartikan sebagai kelelahan, masuk angin, atau sekadar tidak enak badan. Selain solanin, terong juga tinggi serat dan air. Jika dikonsumsi terlalu banyak, apalagi di malam hari, dapat menyebabkan aktivitas usus meningkat saat waktu istirahat, memicu rasa berat di perut, gangguan tidur, atau bahkan perut terasa berbunyi sepanjang malam. Semua ini mengganggu kualitas hidup para lansia yang seharusnya mendapatkan tidur nyenyak dan damai. Cobalah tanyakan pada diri Anda. Pernahkah Anda merasa kembung, buang air terlalu sering, atau timbul ruam samar setelah makan terong? Pernahkah Anda berpikir bahwa itu hanya karena makanan tidak bersih, tanpa menyadari bahwa tubuh Anda sedang memberi peringatan? Jangan anggap remeh sinyal kecil dari tubuh. Bagi lansia, reaksi tubuh terhadap makanan tidak lagi cepat dan jelas seperti waktu muda. Tubuh akan berbicara dalam bisikan, dan tugas kitalah untuk mendengarkannya dengan cermat. Maka dari itu, setiap sendok yang masuk ke tubuh kita seharusnya disertai dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Bukan sekadar memenuhi perut, tapi merawat kehidupan. Terong bukan musuh. Tapi seperti semua hal dalam hidup, yang baik pun bisa menyakiti bila diberikan secara berlebihan dan sembarangan. Lobak putih, obat mujarab yang diam-diam mengganggu tiroid lansia. Di mata banyak orang, lobak putih selama ini dianggap sebagai sayur ajaib dari bumi. Warnanya putih bersih, teksturnya renyah ketika mentah, dan terasa lembut saat dimasak. Bagi banyak lansia, lobak telah menjadi lambang kesederhanaan yang menyehatkan, diolah dalam sup bening, rebusan tulang, atau bahkan diparut sebagai lalapan untuk sarapan pagi. Sudah sejak lama, masyarakat percaya bahwa lobak putih membantu detoksifikasi, membersihkan hati, meredakan peradangan, dan meluruhkan lemak darah. Tak sedikit orang tua yang percaya bahwa rahasia umur panjang dan jantung bersih adalah satu, sup lobak putih setiap hari. Namun di balik kesan menyehatkan itu, ternyata tersembunyi ancaman lembut yang dapat menyerang kelenjar tiroid, organ kecil di leher, yang diam-diam mengatur hampir seluruh sistem metabolisme tubuh. Masalahnya berasal dari satu senyawa alami, goitrogen. Zat ini hadir secara alami dalam beberapa sayuran, termasuk lobak putih. Dan bagi lansia, terutama mereka yang sistem metabolismenya sudah melambat atau memiliki riwayat kekurangan yodium, goitrogen dapat menghambat penyerapan yodium yang dibutuhkan kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon penting, T3 dan T4. Ketika produksi hormon ini terganggu, dampaknya tidak langsung terlihat secara dramatis. Tapi ia datang perlahan, diam-diam, seperti kabut yang turun pelan menutupi matahari kehidupan. Tubuh mulai merasa kelelahan yang tak wajar, tangan dan kaki terasa dingin meski matahari bersinar terik. Berat badan naik tanpa sebab. Bahkan jantung berdetak tidak teratur. Banyak orang mengira ini semua hanyalah bagian dari menua. Padahal bisa jadi itu adalah bisikan tubuh yang lelah karena tiroidnya tak lagi mampu bekerja optimal. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat,
Silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kisah Paka, 67 tahun dari Bien Hoa, adalah peringatan yang lembut tapi dalam. Setelah menonton acara televisi tentang diet sehat untuk lansia, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan besar. Sarapan bubur lobak, makan siang sup lobak dengan tulang, makan malam lobak rebus dengan garam wijen. Ia merasa bangga, karena tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setelah lebih dari sebulan, Paka mulai merasakan keanehan. Bangun tidur dalam keadaan lelah, meski sudah istirahat cukup. Suhu tubuh terasa dingin meski udara panas. Tangan gemetar saat memegang cangkir teh. Selera makan menurun, dan tubuh terasa lamban seperti mesin tua yang kekurangan oli. Hingga suatu hari, berat badannya naik drastis dan tekanan darah tak stabil. Anak-anaknya pun membawanya ke dokter. Hasil tes darah menunjukkan kebenaran yang tak disangka. Kelenjar tiroidnya mulai terganggu. Hormon TSH melonjak tinggi, sementara T3 dan T4, dua hormon utama tiroid, turun drastis. Dokter menjelaskan bahwa goitrogen dari lobak putih yang dikonsumsi setiap hari telah mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuhnya. Jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi hipotiroidisme kronis yang membutuhkan obat seumur hidup. Lalu, apakah lobak putih benar-benar harus dihindari oleh lansia? Jawabannya, tidak, asal bijak. Berikut beberapa hal penting yang harus diingat. Batasi frekuensinya. Konsumsi lobak putih cukup 1 hingga 2 kali seminggu, jangan setiap hari. Tubuh butuh waktu untuk memproses zat goitrogen, terutama jika tiroid Anda sudah rentan. Masak hingga matang. Jangan konsumsi lobak dalam keadaan mentah. Proses memasak membantu mengurangi kandungan goitrogen dan menjadikannya lebih aman untuk tubuh. Hindari konsumsi malam hari. Sistem metabolisme lansia melambat di malam hari. Makan lobak terlalu malam bisa membuat tubuh terasa dingin, kembung, atau bahkan sulit tidur. Variasikan menu. Jangan bergantung pada satu jenis makanan, meski diklaim sebagai obat mujarab. Tubuh manusia membutuhkan keseimbangan dan keragaman nutrisi, bukan keterikatan pada satu sumber saja. Coba tanyakan pada diri Anda. Apakah Anda pernah merasa tubuh cepat lelah, berat badan naik meski pola makan tanpa sehat, atau merasa dingin meski cuaca panas? Pernahkah Anda mengira bahwa semua itu hanya efek usia, tanpa menyadari bahwa makanan sehat yang Anda konsumsi setiap hari mungkin menyimpan bahaya tersembunyi? Lobak putih bukan musuh, tapi juga bukan jawaban tunggal bagi kesehatan. Seperti semua hal dalam hidup, yang berlebihan akan membawa luka. Dan dalam usia senja, di mana keseimbangan menjadi kunci segalanya, setiap pilihan kecil dalam makan bisa jadi penentu kualitas hidup. Daun singkong, kenangan yang lezat, tapi bisa menjadi racun diam-diam bagi lansia. Bagi banyak keluarga Indonesia, terutama mereka yang tumbuh di desa atau wilayah dataran tinggi, daun singkong adalah lambang rasa rumah, simbol kesederhanaan yang membawa pulang kenangan masa kecil, kebersamaan keluarga, dan aroma dapur kayu di sore hari. Siapa yang tidak pernah mencicipi tumis daun singkong dengan sambal bawang, atau rebusannya yang disantap hangat dengan ikan asin? Namun di balik semua nostalgia itu, tersembunyi fakta yang jarang diketahui tapi sangat penting, terutama bagi para lansia. Daun singkong segar, jika tidak dimasak dengan benar, dapat menjadi sumber keracunan yang serius. Mengapa sayuran tradisional yang begitu akrab ini bisa berbahaya? Jawabannya ada pada senyawa alami bernama cyanogenic glycoside, zat yang, ketika masuk ke dalam tubuh, akan terurai menjadi cyanida, sejenis racun yang sangat berbahaya. Dalam dosis tinggi, cyanida dapat menyebabkan mual, pusing, sesak napas, muntah, bahkan hilang kesadaran. Bagi orang tua, bahaya ini menjadi lebih besar karena sistem metabolisme dan pencernaan yang melambat membuat racun sulit dikeluarkan dari tubuh. Kisah nyata Ibu Hang, 71 tahun dari Kabupaten Dakwang Nam,
menjadi cermin yang sangat nyata bagi kita semua. Suatu siang, karena rindu dengan masakan masa kecilnya, Ibu Hang meminta anak perempuannya membelikan seikat daun singkong segar. Dengan penuh semangat, beliau merebus sendiri daun-daun itu, namun hanya sebentar saja, karena beliau ingin warnanya tetap hijau cerah, seperti yang biasa ia buat dulu di kampung. Setelah itu, ia langsung mendinginkannya dalam air dingin dan menyantapnya dengan sambal favoritnya. Namun, sekitar 30 menit setelah makan, tubuhnya mulai memberi sinyal. Pusing, penglihatan berkunang-kunang, perut terasa nyeri tajam, dan sebelum sempat memanggil siapapun, beliau pingsan di depan meja makan. Untungnya, sang anak pulang tepat waktu dan segera membawanya ke puskesmas. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Ibu Hang mengalami keracunan sianida ringan akibat daun singkong yang belum sepenuhnya matang. Jika saja terlambat ditangani, kondisinya bisa jauh lebih serius. Menurut ahli gizi, kadar racun dalam daun singkong bisa dikurangi hingga 80-90 dengan cara memasaknya yang benar, yakni direbus dengan air yang banyak, lalu membuang air rebusan pertama. Namun, masih banyak orang yang karena ingin mempertahankan rasa, warna, atau tekstur, memilih untuk merebus singkat, atau bahkan lebih parah, menumbuk daun singkong mentah untuk dijadikan lalapan atau ramuan tradisional. Bagi orang muda, tubuh mungkin masih bisa menoleransi kesalahan kecil ini. Tapi bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit hati, ginjal, atau jantung, keracunan seperti ini bisa menjadi ancaman serius dan berulang jika pola ini tidak diperbaiki. Jadi, apakah lansia harus menghindari daun singkong sepenuhnya? Tidak perlu. Tapi harus dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Inilah beberapa langkah penting agar kenangan tak berubah menjadi malapetaka. Masak hingga benar-benar matang. Rebus 2 kali adalah yang paling aman. Buang air rebusan pertama. Daun singkong yang masih keras atau hijau terang biasanya belum aman untuk dimakan. Hindari mengolah dalam keadaan mentah. Jangan ditumbuk mentah untuk dibuat urap atau salad. Jangan dikonsumsi sebagai jus atau ramuan tanpa pemanasan. Batasi konsumsi. Cukup 1 hingga 2 kali dalam sebulan. Jangan dijadikan menu harian, meskipun rasanya enak dan terjangkau. Perhatikan sinyal tubuh setelah makan. Apakah ada rasa pusing, nyeri perut, atau kelelahan aneh setelah menyantapnya? Jangan anggap remeh. Mungkin tubuh sedang memberi peringatan halus. Apakah Anda pernah merasa tidak enak badan setelah menyantap daun singkong? Apakah keluarga Anda masih merebus sebentar demi mempertahankan rasa manisnya? Kini saatnya meninjau kembali tradisi kita dengan mata yang lebih tajam dan hati yang lebih bijaksana. Karena meski masakan kampung membawa kenangan yang indah, tubuh lansia memerlukan kehati-hatian dan perlindungan lebih dari sebelumnya. Daun singkong bukanlah musuh, tapi cara mengolah dan jumlah konsumsinya bisa menentukan apakah ia menjadi sahabat atau pengkhianat tubuh. Okra, sayuran ajaib yang bisa menjadi pemicu bahaya tersembunyi bagi lansia dengan diabetes. Pak Food, 75 tahun, dari Yogyakarta, adalah sosok yang bijak dan disiplin. Beliau telah hidup berdampingan dengan diabetes selama lebih dari 10 tahun. Setiap hari, ia mencatat kadar gula darah, mematuhi jadwal obat, dan menghindari makanan manis, semua demi menjaga tubuhnya tetap stabil di usia senja. Maka, ketika beliau membaca sebuah artikel daring yang memuji okra sebagai sayuran emas untuk penderita diabetes, harapan pun tumbuh. Ia berpikir, mungkin inilah kunci kecil untuk memperbaiki tubuhnya tanpa tambahan obat. Sejak hari itu, Pak Food mulai membuat air rendaman okra setiap malam. Potongan okra segar direndam dalam segelas air, dan diminumnya setiap pagi dengan penuh harap. Tak hanya itu, beliau juga menyisipkan sayur okra dalam hampir setiap menu makanannya, dalam sup bening, sayur lodeh, bahkan ditumis ringan. Awalnya, kadar gula darahnya memang sedikit menurun. Angka itu, yang selama ini menjadi sumber cemas, kini lebih tenang. Beliau tersenyum lebih sering,
merasa yakin bahwa tubuhnya membaik. Namun, hanya seminggu kemudian, harapan itu berubah menjadi kekhawatiran. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Pagi itu datang seperti biasa, tapi tubuh Pak Food tidak. Beliau merasa sedikit pusing saat bangun. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat duduk di teras menikmati udara pagi, tetesan keringat dingin mulai mengalir dari pelipis, meski matahari belum tinggi dan tidak ada aktivitas berat. Tubuhnya gemetar. Dan ketika beliau berdiri dari kursi untuk mengambil air putih, tubuhnya ambruk ke lantai. Tak sadarkan diri. Sunyi. Hanya derit kursi kayu yang terseret menjadi saksi. Panik melanda. Keluarga langsung melarikannya ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, dokter menyatakan bahwa Pak Food mengalami hipoglikemia berat, kondisi medis serius ketika kadar gula darah turun secara drastis, bahkan di bawah batas aman. Jika terlambat ditangani, hipoglikemia bisa menyebabkan kerusakan otak, serangan jantung, atau koma. Penyebabnya? Kombinasi yang tak disadari, konsumsi okra berlebihan dan penggunaan obat diabetes rutin. Secara ilmiah, okra memang mengandung senyawa aktif seperti polifenol dan flavonoid yang memperlambat penyerapan glukosa di usus dan meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi bila dikombinasikan dengan obat penurun gula darah, efeknya bisa berlipat ganda, sehingga menurunkan gula darah terlalu cepat dan terlalu banyak, terutama pada lansia dengan jantung lemah atau tekanan darah tidak stabil. Dari yang disebut penolong, okra bisa menjadi penggoda maut jika tidak digunakan dengan bijak. Para ahli gizi menegaskan, okra tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, tapi tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Cukup 2 hingga 3 kali seminggu. Air rendaman okra, yang disebut-sebut bermanfaat untuk detoks, juga harus diperhatikan. Bila terlalu pekat, bisa mempercepat efek penurunan gula darah. Bagi yang mengonsumsi obat diabetes, konsultasi dengan dokter adalah keharusan, bukan pilihan. Tak hanya itu, bagi lansia dengan sistem pencernaan yang lemah, okra juga bisa menyebabkan perut kembung, mulas, atau buang gas berlebihan. Karenanya, okra sebaiknya dimasak hingga lunak, tidak dimakan mentah, dan dikombinasikan dengan nasi atau makanan penyeimbang untuk menghindari gangguan pencernaan. Apakah Anda, atau orang tua Anda, pernah mencoba menggunakan okra sebagai cara alami untuk mengontrol gula darah? Pernahkah merasa lemas tiba-tiba, berkeringat dingin, atau jantung berdebar tanpa sebab yang jelas? Jika ya, ceritakan pengalaman Anda. Karena bisa jadi, pengalaman Anda adalah kunci penyelamat bagi orang lain. Seperti kisah Pak Food, yang kini telah pulih, tapi harus lebih hati-hati setiap kali mengambil sayur di meja makan. Orang tua yang terhormat, kini kita telah menelusuri 6 jenis sayuran. Semuanya begitu akrab di meja makan harian kita. Bayam dan kangkung, sumber zat besi yang bisa menjadi penyebab batu ginjal. Kacang panjang, baik untuk usus, tapi bisa membuat perut kembung dan sulit tidur. Terong, lembut dan sederhana, namun bisa memicu alergi tersembunyi. Lobak putih, dikenal sebagai pembersih lemak, tapi bisa mengganggu tiroid. Daun singkong, penuh kenangan, tapi bisa menjadi racun jika tak dimasak benar. Okra, sayuran emas untuk diabetes, namun bisa memicu hipoglikemia jika dikonsumsi tanpa kendali. Pelajaran besar yang bisa kita ambil adalah ini. Bahkan sesuatu yang sehat, jika dikonsumsi berlebihan, di waktu yang salah, atau tanpa memahami kondisi tubuh sendiri, bisa menjadi bencana yang diam-diam menyakitkan. Tubuh kita di usia senja bukan lagi seperti tubuh usia 30-an yang bisa mengabaikan isyarat kecil. Ia seperti mesin tua yang sudah berjasa puluhan tahun, perlu perawatan lembut, penuh perhatian, dan mendengarkan suara-suara kecilnya. 1 sendok yang salah bisa membuat tubuh lelah seminggu. 1 gelas yang terlalu kuat bisa membuat jantung berdebar semalaman.
Maka, jangan hanya percaya pada rumor makanan ajaib. Jangan asal ikut tren sehat. Makanlah dengan kesadaran. Dengarkan tubuh Anda. Perhatikan reaksi setiap kali makan. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki riwayat penyakit kronis. Karena makanan terbaik bukanlah yang terdengar hebat, tapi yang paling cocok dengan kondisi tubuh Anda. Dan kini, setelah mengenal 6 sayuran penuh kontroversi, Anda mungkin bertanya, apa yang benar-benar aman untuk lansia? Sayur apa yang membantu, bukan membebani? Ikuti kami dalam seri berikutnya. Karena di balik keragaman alam Indonesia, masih ada sayuran sederhana yang benar-benar menjadi sahabat di usia senja, jika kita tahu cara memperlakukannya. Sekarang, setelah Anda mendengarkan semua kisah, fakta, dan pelajaran penting tentang sayuran yang selama ini kita anggap sahabat, apa yang Anda rasakan? Apa yang telah Anda pelajari? Mungkin Anda baru menyadari bahwa makanan yang terlihat sederhana bisa membawa dampak luar biasa bagi kesehatan, terutama di usia lanjut. Atau mungkin, Anda kini lebih peka terhadap sinyal tubuh yang sebelumnya dianggap remeh, seperti nyeri ringan, kembung, atau rasa lelah yang tak kunjung hilang. Kami ingin mendengar dari Anda. Silakan tulis di kolom komentar, satu hal yang paling Anda pelajari dari video ini, dan satu kebiasaan yang akan Anda ubah atau mulai terapkan demi menjaga kesehatan Anda atau orang tua Anda. Karena satu langkah kecil hari ini, bisa menjadi penyelamat besar di masa depan. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, klik tombol like, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi, dan subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jaga tubuh. Dengarkan sinyalnya. Cintai diri Anda dan orang-orang terkasih dengan lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.